Mas Evan, apa kabar? Baik Mas. Akhir-akhir ini kita lebih sering melihat Mas Evan tersenyum di lapangan, bukan sebagai pemain tapi sebagai pelatih untuk adik-adik di Tulungagung. Bisa diceritakan Mas Evan hari ini tuh seperti apa? Iya, saya memang menghabisin waktu banyak di Sanggar Saraswati Nuswantara ini Mas. Untuk memutuskan juga saya menjadi pelatih ataupun mendidik generasi muda ini, ide-ide ini tercetus ketika saya berada di Sanggar Saraswati Nuswantara ini. Karena ketika saya berada di sini, diskusi tentang SSB ataupun generasi muda, hati saya terdorong. Hati saya terdorong untuk mendidik generasi muda, bukan hanya mahir di teknik dan skill, tapi kita mengedepankan etika dan moral. Seperti itu. Berarti apa? Mas Evan punya mimpi besar dengan kegiatan sekarang bersama Sanggar Saraswati dan adik-adik di SSB ini. Tentunya saya memiliki mimpi besar, yaitu mendidik generasi muda melalui sepak bola. Ya, kalau kita bicara soal mimpi Mas ya, kita agak tarik ke belakang. Evan Dimas kecil itu membangun mimpinya sebagai pemain sepak bola itu kan dimulai dari Surabaya. Iya. Gimana dulu waktu memulai karir di Surabaya Mas? Iya, dulu memulai karir dari Surabaya itu ketika saya berawal dari sekolah dasar Mas ya. Iya. Saya SD, ikut SSB, terus habis itu ikut internal di Surabaya. Di Mitra Surabaya. Ya, Mitra Surabaya itu, terus ikut internal di Surabaya, terus saya mewakili Persebaya, terpilih seleksi Jawa Timur. Nah, dari situlah terpantaunya saya di timnas. Di Mitra Surabaya itu kan pelatihnya legend juga. Kajimu kan, Mursid Effendi. Mursid Effendi. Ada kenangan spesifik nggak waktu masih di SSB Mitra Surabaya? Ya, tentu ada kenangan spesifik yang saya ingat sampai sekarang, bahwasanya kita bermain harus fair play. Ketika kita memenangkan pertandingan, kita tidak boleh sengaja untuk memperlambat waktu, tapi kita harus berusaha memainkan bola itu dengan yang disebut ball possession itu. Kita tidak boleh sengaja untuk molor-molor waktu ataupun pura-pura cedera. Itu yang saya kenang. Berarti karakter itu dibentuk salah satunya oleh Kajimung. Salah satunya oleh Kajimung itu. Setelah itu ikut kompetisi internal, lalu terpantau timnas itu gimana Mas ceritanya? Ikut kompetisi internal di Surabaya. Waktu itu ada seleksi di Surabaya itu. Ya, saya masuk, alhamdulillah masuk mewakili Persebaya usia 15. Iya. Ketika Persebaya usia 15 itu juara, ada seleksi lagi Jawa Timur usia 15. Ketika Jawa Timur usia 15 juara, nah dari situ dipantaunya timnas. Seperti itu. Saya pernah dengar cerita itu Mas Evan pernah ikut seleksi SAD. SAD. Tapi nggak keterima. Iya, tapi nggak keterima. Gimana ceritanya Mas itu? Waktu itu saya ikut seleksi SAD di Jakarta. Nah, ketika di Jakarta saya seleksi, terus saya pulang. Saya dengarnya waktu itu udah masuk, memang udah masuk. Nah, tapi waktu itu ketika mau berangkat ada WhatsApp ataupun SMS yang bahwasanya ada penjuitan pemain lagi, termasuk nama saya. SAD Uruguay itu berarti yang angkatannya siapa? Angkatannya Luju Tomo. Yama juga ya? Ansamu, ya Ansamu, angkatannya Ansamu itu. Setelah itu yang baru terpantau Coach Indra itu. Ya. Gimana Mas ceritanya? Habis gitu saya nggak jadi berangkat SAD, saya ikut PON. Awalnya Porprov di Surabaya. Habis itu ada seleksi Porprov, seleksi PON di Blitar. Iya. Nah, habis itu saya ditelepon sama SSB saya Mitra Surabaya itu bahwasanya ada seleksi timnas di Jakarta. Pelatihnya Pak Indra. Hari Jumat pagi saya berangkat, sorenya ketemu sama Pak Indra. Nah, dari situ mulai ikut seleksi. 2011. 2011. Itu seleksi yang untuk HKFA ke Hong Kong. HKFA ke Hong Kong. Iya. Itu seangkatannya sama Gavin. Angkatannya sama Putu Gede. Oh, Putu Gede. Putu Gede, Hargianto. Memang dari awal itu sudah sama Hargianto. Dari awal memang sama Hargianto itu, Mas. Oke. Setelah itu kan timnas HKFA, lalu yang meledaknya itu kan di Sidoarjo. Iya. 2013. Yang orang tahu kan tim itu terbentuk matang. Yang orang nggak tahu kan perjuangannya dulu gimana? Iya. Gimana? Tentu memang
perjuangan dengan Pak Indra Safri dulu kita sampai keliling Indonesia ya untuk mencari pemain. Kita ke pelosok-pelosok, nggak banyak orang tahu. Ketika terbentuknya tim itu banyak orang tahu ketika kita sudah menjuarai. Iya, betul. Memang perjuangannya sangat luar biasa waktu itu. Pak Indra sampai mencari pemain-pemain ke pelosok-pelosok, artinya apa? Pak Indra bisa menyatukan dari semua kalangan. Pak Indra memiliki ya pemain tidak terlahir dari kota aja. Iya. Tapi Pak Indra yakin bahwasanya ada bakat-bakat yang di desa-desa seperti itu. Dulu itu kan sempat beredar foto yang makan bersama apa itu. Gimana sih Pak Indra membentuk tim itu supaya kekeluargaannya itu kayak kuat banget gitu. Ya, Pak Indra membentuk kita sebagai pemain waktu itu dalam kondisi apapun kita tidak mengeluh. Ya. Tidak mengeluh. Memang pernah ya makan nasi bungkus atau apapun itu pernah memang. Cuman kita dididik untuk tidak mengeluh dengan situasi apapun. Sama ini ya, kita masih bicara Mas Evan membangun mimpi untuk menginspirasi adik-adik yang sekarang mulai. Sekarang itu kan orang tua itu kalau lihat anaknya jadi pemain bola kan kalau sekarang kan udah pasti ini pengennya sukses. Tapi kalau zaman Mas Evan itu mungkin masih banyak orang tua yang ngapain sih jadi pemain bola atau gimana. Kalau ya Mas Evan sendiri rasakan gimana dulu waktu memulai karir dukungan orang tuanya? Ya memang orang tua saya dulu sangat mensupport ya Mas ya, mensupport sangat mensupport sekali, sangat mendukung sekali untuk saya menjadi pemain bola. Jadi buat saya dukungan besar dari keluarga itu sangat berpengaruh untuk karir saya di dalam sepak bola. Ada pengorbanan gitu yang membantu karirnya Mas Evan pasti. Tentu ada Mas. Masih ingat momen-momen itu? Ya banyak momen yang memang pengorbanan ataupun perjuangan dari orang tua saya ketika dalam perjalanan saya sebagai pemain bola ya. Ketika saya belum jadi pemain bola, pengorbanan ibu, pengorbanan ayah itu sangat luar biasa sehingga saya menjadi pemain bola yang bisa membela merah putih. Antar seleksi apa itu. Iya. Kita kembali ke di kompetisi internal Persebaya ya. Tadi kita sempat cerita kalau Mas Evan tuh seangkatan dengan Rama, Cakmis. Itu gimana persahabatan di seangkatannya Mas Evan dulu? Apalagi sama-sama nomor 6 ya. Kalau pas seniornya ya nomor 6 gimana Mas? Ya dulu memang kalau sama Rama itu kan satu SSB saya Mas. Ya. Satu SSB, terus satu SMA juga. Oh, sekolahnya bareng juga? Bareng. Cuman Rama sama Cakmis itu kakak kelas saya. Oh. Nah di internal itu Cakmis SSB-nya SFC. Kalau saya di Mitra Surabaya itu. Jadi sering ketemu. Ketika kita akrab itu ketika kita membela Persebaya waktu itu. Yang U15 tadi. Persebaya usia 21 waktu itu ya. Dari situ kita mulai akrab sama Cakmis sama Rama sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti ada kesamaan Rama sama Evan. Belum membela Persebaya di level senior. Iya. Cakmis kan pernah jadi kapten. Cakmis pernah. Dia pernah juara yang Liga 2. Iya, pernah juara. Saya sama Rama yang belum. Belum takdirnya. Belum takdirnya. Oke. Apa namanya? Biasanya kan jalur karirnya kan dari internal itu langsung ke Persebaya ya. Kenapa Evan dulu jalurnya ke timnas tapi langsung ke klub lain kok bukan ke Persebaya? Ya, waktu itu umur 17 tahun saya pernah magang di Persebaya. Di Persebaya senior pernah magang. Nah, begitu saya ke timnas itu. Oh. Iya. Langsung saya cepat-cepat keburu ke timnas, jadi akhirnya nggak sempat di Persebaya. Kalau nggak salah waktu itu sempat ada polemik Mas ya. Maksudnya Persebaya kan belum diakui PSSI itu. Sementara Evan masuk timnas. Oh iya. Kalau nggak salah dualisme kalau nggak salah Mas. Dualisme. Iya. Kalau nggak salah dualisme itu. Terus Evan ke Persebaya yang sekarang jadi Bayangkara itu. Bayangkara. Setelah timnas tapi. Setelah timnas itu ya, setelah timnas. Dari timnas itu kan 2013 tuh Evan kan meledak. Apa yang Evan rasakan waktu itu ketika hype-nya lagi tinggi-tingginya semua orang ngomongin Evan Dimas itu apa yang dirasakan? Iya tentu nggak nyangka ya Mas ya. Di posisi waktu itu saya nggak nyangka
ketika menjuarai turnamen AFF itu bisa apa ya, bisa seterkenal itu gitu loh Mas. Saya nggak nyangka, terus ya tentu senangnya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, yang selama ini kedua orang tua saya yang selalu mensupport, selalu mendukung, akhirnya tercapai seperti itu. Waktu itu final kan lawan Vietnam. Vietnam. Adu penalti. Kalau nggak salah, Mas Evan nendang ya? Saya nendang. Masuk apa enggak? Saya nggak masuk. Nggak masuk kan ya? Saya nendang yang kedua. Iya, penendang kedua. Yang penentukan Ilham ya? Penentu Ilham. Penendang ke-6 kalau nggak salah. Apa yang terjadi di momen adu penalti itu waktu Mas Evan gagal itu? Ya tentu apa ya Mas ya, ketakutan, kekhawatiran itu ada. Kekhawatiran dan ketakutan adalah tidak bisa menjuarai. Karena yang saya bela ini kan bukan klub ataupun tim, tapi yang saya bela ini kan merah putih gitu loh. Ya. Saya dan teman-teman juga pengen apa ya, di waktu itu 22 tahun tidak juara. Terus di momen itu kita dan teman-teman ingin mengibarkan merah putih gitu. Di fase grup kalah lagi lah sama Vietnam. Di fase grup kalah. Iya. Terus akhirnya yang viral juga di timnas itu adalah selebrasi sujud syukur. Sujud syukur. Itu gimana awal muncul selebrasi itu? Sampai sekarang kan banyak pemain yang pakai selebrasi itu. Ya itu memang Pak Indra mendidik kita seperti itu. Ketika kita cetak gol, merayakan gol itu dengan sujud syukur. Memang dari awal dibikin seperti itu. Memang dari awal ya, sama Pak Indra dididik seperti itu. Setelah itu timnas terkenal, Evan juga terkenal. Pasti kalau kemana-mana kan dipanggil-panggil, merasa superstar atau gimana, atau ya biasa aja gitu. Ya tentu ada merasa seperti itu, ada Mas. Ya tapi seiring berjalannya waktu sampai di sini bahwasanya ada pembelajaran yang harus saya petik. Ya, seperti itu. Dalam perjalanan saya sepak bola ada perjalanan di mana hal-hal yang bisa saya petik gitu. Jadi untuk sampai saat ini tentu saya mengulik-ngulik perjalanan saya selama ini, dan saya belajar juga, selalu belajar di Sanggar Saraswati Nuswantara ini. Karena yang kita didik adalah generasi muda. Gitu. Di pengalaman masa lalu itu untuk diteruskan ke generasi. Masih soal U19 lagi, yang fenomenal adalah lawan Korea Selatan. Korea Selatan. Masih ingat? Masih. Hat-trick. Dan banyak orang waktu itu netizen bilang itu Korea Selatan kalah karena bedaknya luntur. Kalau Mas Evan sendiri secara teknis melihat pertandingan itu seperti apa? Ya, pertandingan yang sangat luar biasa Mas ya. Menurut saya pertandingan sangat luar biasa. Karena kita lama tidak mengalahkan Korea Selatan kalau nggak salah waktu itu ya. Yang semua orang menganggap bahwasanya Indonesia sangat susah untuk mengalahkan Korea Selatan. Tapi pada akhirnya alhamdulillah kita bisa mengalahkan Korea Selatan dengan skor yang 3-2 itu. Hat-trick di awal pertandingan, yakin nggak sih bisa yakin menang? Pasti yakin ya. Aku bakal main bagus terus. Hat-trick itu di awal pertandingan menyangka nggak akan terjadi seperti itu? Nggak menyangka Mas, nggak ada pikiran untuk cetak gol itu, nggak ada. Yang penting bagaimana caranya bermain bagus, terus bisa memberikan yang terbaik untuk merah putih, itu aja. Iya, fight gitu aja. Itu memang akhirnya jadi titik balik kan setelah U19 itu terus ke Piala Asia. Ke Piala Asia. Di Myanmar kalau nggak salah ya. Di Myanmar. Ya. Tapi akhirnya Piala Asia belum beruntung lah ya, gagal lolos fase grup itu. Kalau menurut Evan apa yang waktu itu membuat seolah-olah tren positifnya yang dari U19 Korea terus Piala Asia, tapi Piala Asia belum beruntung untuk lolos fase grup, kira-kira gimana Mas? Ya mungkin apa ya, faktor kelelahan mungkin Mas ya. Faktor kelelahan karena kita tiap minggu keliling ya, mungkin salah satunya itu. Salah satunya itu ketika kita di turnamennya kita udah merasa terlalu banyak bertanding, mungkin salah satunya itu. Ada titik jenuhnya mungkin seperti itu ya. Yang banyak orang nggak tahu kan di situ ya, bahwa ada rutinitas yang dari kota istirahat, latihan apa itu
bisa Evan gambarkan nggak gimana sih situasi waktu itu menjelang Piala Asia dulu itu? Iya, jadi kita setiap minggu itu pindah kota. Iya. Ya. Sampai di kota kita disambut, ada acara. Ah, Ya, terus habis itu pertandingannya malam. iya. Selesai malam kan nggak mungkin langsung bisa tidur mas kita. Ada esbat segala macam, tidurnya jadinya jam 3. Secara gak langsung mungkin 1 kali 2 kali nggak kerasa kita. Iya. Tapi kalau tiap hari seminggu bisa bertanding sampai 5 kali misalkan seperti itu, secara gak langsung kondisi fisik ataupun kebugaran menurun. Oh, Seperti itu. itu yang banyak orang Ya. tidak tahu ya. Waktu itu saya juga sempat nonton waktu di Batu, kan sempat main Iya. ke Batu kan. Ternyata di belakang layar itu ceritanya seperti itu. Setelah itu di generasi itu Evan dapat kesempatan main di Spanyol, di Espanyol gitu. Gimana mas cerita awalnya bisa sampai ke Espanyol gitu? Ya waktu itu saya kenal sama Mas Arif namanya. Arif Wicaksono. Arif Wicaksono. Iya. Mas Arif Wicaksono yang membawa saya ke sana. Saya dikasih kesempatan untuk berlatih dengan Espanyol selama 4 bulan. Iya. Selama 4 bulan, ya memang pengalaman yang sangat luar biasa, yang sebelumnya tidak saya dapatkan pengalaman seperti itu. Tentu banyak pembelajaran yang saya petik dan banyak pembelajaran yang bisa saya bawa ke sini seperti itu. Masih ingat nggak beberapa mantan rekan bermain latihan atau bermain waktu di Espanyol yang sekarang jadi pemain top? Ada. Kapan hari, ya sekitar setahun yang lalu itu masih kontak. Namanya Marroca, pernah main di Bayern Munchen Oh iya. sama Lewandowski. Marroca, Iya, Marroca. Oh. Itu sempat komunikasi lewat Instagram itu. Oh iya. Sekarang masih sempat di Bayern Iya. Munchen. Bayern Munchen. Apa yang membuat latihan apa yang Evan rasakan waktu di Espanyol yang berbeda gitu? Latihannya gimana gitu? Ya tentu sebenarnya detail-detail kecil sih mas ya, detail-detail kecil dalam artian seperti passing misalkan, seperti passing. Memang di sana menekankan passing itu akurasi, bobot passing, semua segala macam itu memang sangat diperhatikan seperti itu, sangat diperhatikan. Sama ini ya. Evan kan fansnya Barcelona ya. Espanyol ini kan musuhnya ya. Musiknya Dulu sempat dengar rumor itu waktu Evan mau ke ke Espanyol itu foto dengan jersey Barcelona katanya suruh hapus-hapus dulu. Benar gak sih? oh enggak pernah begitu, enggak pernah. Tapi gimana? Sempat merasakan rivalitas itu nggak? Barcelona Espanyol? Kalau rivalitas merasakan enggak ya mas? Enggak ya? Enggak pernah. Ya cuman pas pertandingan antara Espanyol dengan Barcelona itu ya biasa lah. Oh Iya, biasa gitu. iya. Enggak yang sampai pukul-pukulan gitu enggak. Tapi cuman di sana nuansa kotanya itu terlihat kayak ini tim kubunya Espanyol, punya Barcelona itu kelihatan nggak? Ya kalau satu kota Espanyol dengan Barcelona memang terlihat beda gitu loh mas. Terlihat beda. Cuman ya biasa kalau itu mas. Biasa. Udah biasa ya. Dari Espanyol itu memang nggak lanjut programnya selesai atau memang Evannya yang memilih kembali ke Indonesia? Memang programnya selesai mas waktu itu. Programnya selesai. Nah itu Evan ke yang Persebaya Bayangkara itu ya? Ya di Bayangkara. Sama sama Hargianto. siapa yang Aceh itu? Jul Ya, Yandi, sama Jul ya? sama Jul. Ilham. Iya. Hargianto, Putu Gede, Sahrul, Muklis, Sahrul, ya, semua kan ke situ Fatur ya. Rahman. Facu. Berarti reuni lagi di situ. Reuni lagi di situ. Ada pemain seniornya itu Rudi Widodo ya? Rudi Widodo waktu itu. Sama Greg kalau nggak salah ya? Greg enggak mas? Greg. Oh Rudi Widodo. Rudi Widodo. Siswanto Siswanto Pasuruan itu. Pasuruan. Gimana setelah itu kan bisa dibilang tim profesional pertama ya bagi Evan. Dari level usia terus ke profesional, adaptasinya gimana waktu itu? Ya tentu perlu waktu adaptasi mas ya. Ketika kita bermain di kelompok usia, terus kita bermain di profesional yang usianya ada pemain-pemain yang di atas kita, tentu perlu adaptasi. Tapi alhamdulillah senior waktu itu sangat mensupport kita sebagai pemain muda, jadi akhirnya kita tidak sulit untuk beradaptasi. Setelah itu
klubnya kan bermetamorfosis tuh sampai jadi Bayangkara, terus juara 2017 ya juara pertandingan penentu di Madura ya. Madura. Apa yang Evan rasakan waktu itu? Masih muda di timnas, udah debut ya senior ya waktu itu ya kan AFF ya. FF. Di klub juara. Apa yang Evan rasakan di perjalanan bersama Bayangkara itu? Ya apa ya Mas ya, maksudnya ya seneng bisa juara sama teman-teman lama timnas 19 itu seneng. Yeah. Ketika udah bisa juara di timnas, terus juara di klub itu seneng dengan teman-teman yang lama seperti itu. Siapa ya pemainnya? Ada Dutra ya? Dutra, Spaso, Paulo Sergio. Ya. Yang paling lucu siapa Mas di tim itu? Yang paling lucu siapa ya? Putu Gede itu Mas. Putu Gede. Padahal kalau main keras loh dia. Main keras. Tapi di luar lucu dia. Apa kelucuannya Putu Gede? Ya usil orangnya. Maksudnya usil itu seneng bercanda. Seneng bercanda. Sama itu ya. Siapa yang pemain naturalisasi itu? G Junior ya? G Junior lucu juga. G Junior ya lucu. Ngomongnya lucu. Setelah itu Evan dapat kesempatan main ke luar negeri lagi. Iya kan ya, Selangor ya? Selangor ya. Iya, dari Bayangkara ke Selangor kan ya? Bayangkara ke Selangor. Gimana waktu itu bisa sampai Selangor waktu itu? Ya memang waktu itu ada tawaran ya ketika saya membela timnas. Iya, timnas. SEA Games di Malaysia. Ya. Terus dari pihak tim-tim Malaysia itu memantau. Nah, termasuk Selangor itu. Nah, ketika waktu Selangor memantau, akhirnya ada kesepakatan, ya akhirnya saya bermain di Selangor itu. Satu paket dengan Ilham. Ilham. Berarti itu satu paket, satu kamar juga atau apartemen sendiri-sendiri? Apartemen sendiri, Mas. Tapi kemana-mana bareng? Kemana-mana bareng, latihan bareng. Sebelum Evan di Selangor itu kan ada Andi ya di situ ya. Andi ya. Berarti kan orang ekspektasi besar ke Evan main di luar negeri, pemain asing lagi. Ada tekanan nggak waktu itu? Tekanan nggak ada sih Mas. Tekanan ya enjoy aja. Jadi ya dinikmatin aja ketika kita menjadi pemain asing, kita bermain di luar negara kita, ya kita nikmatin aja. Waktu itu ada satu gol yang viral yang Evan bawa bola soloran itu. Iya. Masih ingat tuh? Ingat. Lawannya PKNS. Gimana waktu itu ceritanya bisa gol viral itu? Yang soloran itu. Ya waktu itu lawan PKNS itu dari tengah memang nggak ada yang jaga saya. Yeah. Saya dribbling terus sampai mendekati kotak penalti itu. Nah sebelum kotak penalti saya tendang itu, akhirnya gol itu. Sampai viral sampai ke sini banyak orang membahas. 2 tahun ya berarti ya? Setahun aja. Ilham sama ya? Ilham sama setahun. Itu balik ke Indonesia, Evan ke Barito. Ilhamnya ke Bayangkara kalau yang salah. sama Coach Simon ya? Iya. Ilham. Evan di Barito sama Coach Jackson. Ada Hansamu juga ya? Hansamu. Paketan Surabaya. Dan Hansamu di Surabaya Mas. Oh iya, ya. Hansamu di Surabaya. Nah, waktu itu berarti Evan sama ada nggak yang anak? Saya sama timnas 19 siapa ya? Nggak ada kayaknya Mas. Ya? Waktu itu lini tengahnya kan ada Bayu Pradana. Terus yang timnas dulu Raffi. Ya, Raffi. Ya. Dia cedera terus akhir-akhirnya. Di Barito 1 tahun. Sama Coach Jackson itu setelah itu ke Persija. Yang main cuman 2 pertandingan. Dua pertandingan. 3 gol. 2 gol. Jadi top skor tapi liganya stop. berhenti ya. Apa yang Evan alami waktu ya kita bilang di Barito itu kan ekspektasi orang kan tinggi banget ke Evan setelah pulang. Tapi Baritonya ya musim itu kurang stabil. Terus di Persija nemu performa lagi tapi liganya stop. Gimana waktu itu Mas Evan? Melihat sepak bola sendiri gimana? Ya kalau saya wajar-wajar aja Mas ya dengan situasi seperti itu.
Ya memang saya ya harus siap dengan situasi apapun gitu loh. COVID ya waktu itu ya. Waktu itu COVID, Iya. waktu itu COVID. Ketika bermain liga dimulai lawan Borneo, Iya. terus habis itu lawan Bayangkara, habis itu liganya stop. Yes, yo salah biasa. Hampir setahun lebih ya COVID itu ya. Setahun lebih, setahun Iya. lebih. Apa yang Evan lakukan ketika Liga Jeda itu waktu itu? Ya saya pulang ke rumah Surabaya. ke Surabaya itu tetap jaga kondisi, latihan mandiri, latihan sendiri. Terus kadang ada waktu ya latihan sama teman-teman kampung di desa seperti itu. Mengulang masa kecil dulu. Mengulang masa kecil. Oke. Setelah itu, sebelum kita ke periode setelah COVID, Evan ini debut timnas senior itu Piala AFF 2014. 2014, Almarhum Alfred Riedel. Alfred Riedel, Waktu itu masih ada Gonzales, Boas, ya. Firman Utina. Berarti posisinya bentrok dong sama Firman. Ya, Sama-sama gelandang serangnya. sama-sama gelandangnya. Iya. Tentu banyak pelajaran ketika saya masuk di timnas senior di usia saya paling muda. Iya, paling Ya, muda waktu itu ya. Tentu banyak. Takul juga kan Iya. waktu itu. Tentu banyak pembelajaran yang saya ambil dari senior-senior saya seperti itu. Firman, Boas, Manuel Wanggai, Lili Pali ada nggak ya? Lili Pali nggak ada. Nggak ada ya? Zulkifli Syukur, Oh iya, Zulkifli. Ahmad Jufrianto, Prianto ya. Kurnia Mega. Kurnia Mega, Ya. Masih ingat Masih ingat. teman-teman itu? masih. Di Vietnam ya kalau nggak salah? Di Vietnam. Ya, oh iya. Setelah itu kalau kita bicara timnas lagi itu ada momen yang akan selalu diingat orang itu ketika Evan cedera dengan tagline-nya Doan Van der Iya. Rohe. SEA Games ya, SEA Games. Iya. Final. Apa yang Evan ingat dengan momen itu waktu itu? Ya tentu apa ya Mas, ketika final SEA Games bermain hanya 19 menit, Iya. kaki saya cedera dan saya tapakkan kaki lagi itu tidak bisa. Tentu yang saya sayangkan adalah ketika di mana momen ya ini waktunya saya mengibarkan merah putih gitu lah. Saya malah tidak kepikiran rasa sakitnya sebenarnya. Yang saya pikirkan adalah ini momen di mana saya waktunya mengibarkan merah putih tapi saya tidak bisa berjuang sama teman-teman yang di dalam dan saya tidak bisa melanjutkan pertandingan itu yang lebih saya sedih lah. Waktu itu Evan kan isi slot pemain senior kan ya? Iya, shot pemain senior. Itu berarti SEA Games kedua. SEA Games ya kedua saya. Kedua ya, isi slot pemain senior cedera. Akhirnya Indonesia kalah 3-0. Dan orang-orang itu mengaitkan, ya mohon maaf ya, ini penurunan performanya Evan setelah itu karena cedera itu. Benar nggak sih sebenarnya? Sebenarnya enggak sih Mas. Enggak Ya, habis cedera itu kan saya di Persija kan gitu Iya, ya. bagus ya. Di Persija itu kan ya 2 kali pertandingan terus 2 cetak gol itu kan menurut saya tidak Iya, menjadi alasan pengaruh, saya menurun ya, alasan. tidak pengaruh. Waktu itu pelatihnya yang dari Spanyol itu ya, Persija ya? Bukan? Dari Brasil, Sergio Varias waktu itu Sergio ya. Varias ya. Sergio Varias. Sayangnya COVID ya waktu itu. Habis itu Covid. Terus setelah itu COVID berhenti, terus Evan ke Bayangkara. Bayangkara yang bertahan tetap di Liga 1 ya. Iya. Setelah itu ke Arema. Habis itu ke Arema. Ya. Ini kan unik nih Evan ke Arema ini karena latar belakang Evan sebagai internal Persebaya, pernah magang di Persebaya, Arek Surabaya. Kemudian ke Arema, apa yang buat Evan ke Arema waktu itu? Ya, saya sebagai pemain profesional ya, saya harus menyikapi itu semua dengan profesional Mas ya. Pertimbangannya profesional. Ya, waktu itu pertimbangannya memang profesional itu aja sih. Kalau Arek Malang itu nyambut Evan itu ya welcome. Ya, alhamdulillah Mas. Teman-teman di Malang sangat welcome waktu itu. Masih berteman dengan dulu teman-teman di Arema. Masih Mas, masih sering kontak sama Mas Dendi, masih sering. Mas John masih sering. Juru kuncinya. Juru kunci. Juru kuncinya. Banyak orang yang trauma setelah itu, bahkan teman-teman wartawan tuh agak berat kalau suruh kembali ke Kanjuruhan.
Dan memang benar kata Evan, tidak ada sepak bola atau kemenangan yang seharga dengan ini. Iya. Akhirnya kita berjumpa dengan Evan yang sekarang dengan apa, kegembiraan yang baru, bukan sebagai pemain tapi sebagai pelatih di Sanggar Seni Saraswati. Gimana Evan sekarang setelah perjalanan panjang tadi ya, dari Surabaya, dari SSB Mitra Surabaya sampai kemana-mana, ke Barito, ke Arema, bahkan sempat ke PSIS, ke Persik, sekarang di Sanggar Seni Saraswati ini. Apa yang bisa Evan petik pelajaran dan diberikan ke adik-adik Sanggar yang SSB ini? Sangat banyak tentunya Mas ya, yang bisa saya petik dari Sanggar Saraswati Nuswantara ini. Ide-ide semua itu muncul ketika saya berada di Sanggar Saraswati Nuswantara ini. Jadi di sini saya melatih dan mendidik generasi muda melalui sepak bola ini, bukan hanya teknik dan skill, ya, tapi benar-benar mendidik, mengedepankan etika dan moral. Terus mencintai lingkungan, seperti itu. Jadi bukan hanya mahir secara teknis, tapi bagaimana mendidik adik-adik ini cara kebersihan, terus cara menghormati, terus kemenangan itu tidak bisa dicapai dengan segala cara, tanpa kerukunan dan kekompakan. Semua itu saya dapatkan dari Sanggar Saraswati Nuswantara ini. Saya tadi sempat ngobrol sama Mas Akbar ya, pendiri Sanggar Seni Saraswati itu. Mas Akbar tadi bilang bahwa gerakan seni itu, gerakan tari itu bisa diaplikasikan di permainan sepak bola. Iya, betul. Ada diskusi juga sama Mas Evan. Gimana maksudnya? Mungkin Mas Evan bisa menjelaskan secara teknisnya. Ya, tentu sepak bola itu kan indah toh Mas ya. Betul. Sepak bola itu kan seni. Jadi ya saya belajar banyak dari Sanggar Saraswati Nuswantara ini, bahwasanya memasukkan unsur-unsur dari seni tari ini ke dalam sepak bola. Seperti apa formasi, gerakannya. Ya saya memang nggak tahu tari ya, tapi kadang saya memperhatikan adik-adik tari dari Sanggar Seni Tari ini, saya memperhatikan, oh ternyata ada unsur-unsur yang bisa dimasukkan ke dalam sepak bola. Kalau sepak bola hanya gabruk-gabruk kasar kan nggak enak ditonton Mas. Tapi bisa dimasukkan ke dalam sepak bola apa? Kayak formasinya, gerak-geraknya, seperti itu bisa dimasukkan ke dalam sepak bola sih menurut saya. Kata Mas Akbar tadi itu, dari tari itu bisa jadi tiki taka. Bisa. Apa itu namanya? Ya kalau di Brasil dulu kan samba itu kan dari tari juga kalau nggak salah Mas. Betul ya. Jadi bagaimana dari tari ini saya bisa mengaplikasikan ke dalam sepak bola. Misalkan kayak gerakan-gerakan, kebanyakan gerakan-gerakan yang bisa diaplikasikan dalam sepak bola, seperti misalkan reok kendang itu, kayak reok kendang itu kan berputar itu kan, sama mukul-mukul kendang itu kan artinya seperti bermain apa namanya kalau dibilang sekarang itu rondo. Rondo, seperti rondo. Ketika ada lawan di tengah, misalkan saya ambil lawan di tengah, tapi kita sebagai tim keliling untuk bermain di situ, bisa seperti itu. Ini sesuatu hal yang baru yang coba Evan tawarkan. Sesuatu hal yang baru. Evan kan udah punya lisensi ya, CAFC ya. Ke depan berarti akan lanjut lagi atau masih mau main lagi? Atau fokus melatih dulu? Kalau saya sampai saat ini lebih fokus ngelatih Mas ya. Lebih fokus ngelatih dulu. Untuk main masih belum kepikiran saya. Menikmati yang baru ini? Masih menikmati yang baru ini. Karena apa? Dalam perjalanan saya sebagai pemain bola, terus jadi pelatih itu kan deket gitu loh Mas. Pengalaman saya juga sedikit untuk melatih. Jadi saya banyak sekali waktu untuk belajar, waktu untuk mempelajari bagaimana sih mendidik generasi muda melalui sepak bola. Jadi banyak sekali yang saya perlukan waktu belajar dari Sanggar Seni Saraswati Nuswantara ini. Berarti kalau kita bicara filosofi sepak bolanya Evan itu ya, seni adalah sepak bola, seni sepak bola gitu.
Sepak bola adalah seni. Sepak bola adalah seni. Sepak bola adalah seni. Ya nggak asal gabruk-gabruk ya. Yang nggak asal gabruk-gabruk terus bermain kasar. Waduh, wis. Kebahagiaan seperti apa yang Evan dapatkan ketika melihat anak-anak SSB misalnya dia berhasil melakukan dribble dengan teknik yang benar atau apa dengan senyuman yang aku bisa cetak gol. Apa ya Evan mendeskripsikan momen-momen seperti itu sekarang? Ya tentu saya sangat bahagia Mas ya ketika melihat adik-adik di SSB itu bisa melakukan yang sebelumnya misalkan belum bisa passing katakanlah, terus ada perkembangan adik-adik bisa melakukan passing dengan baik. Itu menurut saya kebahagiaan tersendiri Mas. Kebahagiaan tersendiri artinya ilmu yang saya dapatkan selama ini, terus ilmu yang saya pelajari dari Sanggar Saraswati Nusantara ini bisa saya turunkan kepada adik-adik. Itu sangat bahagia saya. Kalau dulu bahagianya itu kalau timnya menang, kalau timnya sekarang menang. Melihat adik-adik adik-adiknya bisa ya. itu. Sekarang berapa apa yang latihan sama Evan di SSB Saraswati? Ya sekitar 20 orangan Mas. 20 orang. Dulu memang sempat banyak karena SSB Saraswati ini terhitung baru. Ya terhitung baru. Terus saya kemarin menjadi pemain tuh nggak bisa fokus juga. Jadi sekarang ya sedikit demi sedikit bahwasanya saya berusaha benar-benar untuk fokus melatih dan mendidik generasi muda melalui sepak bola ini. Latihannya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Berarti Evan kalau SSB-nya kan di Tulungagung nih ya. Evan kan orang Surabaya. Berarti sekarang menetapnya mayoritas di Tulungagung sih. Mayoritas di Tulungagung. Saya lebih sering di sini Mas. Sering. Ya rencananya sih pindah di Tulungagung. Oh, pindah di Tulungagung. Ini kalau untuk orang Tulungagung Evan ini bisa jadi aset. Sama SSB-nya karena kan banyak juga ya tokoh sepak bola dari Tulungagung. Kira-kira apa yang akan Evan lakukan dengan SSB Saraswati ini ke depan, mimpi yang Evan bangun di SSB Saraswati? Ya tentunya yang pertama seperti saya bilang tadi Mas ya, mendidik ataupun melatih generasi muda melalui sepak bola yang sangat mengedepankan etika dan moral. Itu terus habis itu membangkitkan sepak bola semangat di Tulungagung. Tentu banyak legenda-legenda di Tulungagung juga, banyak pelatih juga seperti Coach Sofi yang sekarang di timnas, terus Coach Singgi Bitono, seperti itu kan. Tentunya ya saya banyak waktu diskusi juga dengan legenda-legenda seperti itu Mas. Kalau kita usia muda sekarang ini kan ada banyak ya SSB itu. Ke depan apakah akan kayak ya kita bikin akademi, kita rapikan, terus ada kayak pembagian kelompok usia dengan struktur-struktur yang jelas seperti itu atau gimana? Atau ya kita masih sambil jalan dulu dan kita rapikan pelan-pelan itu gimana Mas Evan? Ya tentu ini mulai Mas, mulai bahwasanya untuk merapikan dengan apa ya, dengan struktur, profil apa semua segala macam mulai dirapikan, mulai digarap satu persatu dengan baik seperti itu. Karena memang kemarin tuh gak bisa fokus sepenuhnya. Ya. Ini pemain apa pelatih gitu. Jadi sekarang bener-bener ya wis, saya memutuskan total di sini untuk apa ya, untuk benar-benar terstruktur seperti itu Mas. Kalau memilih total di pelatih ini pakai penegasan aja, Evan ini sudah pensiun dari pemain sepak bola atau belum? Itu sih masih belum tahu Mas ya, masih belum tahu. Dan untuk sampai saat ini ya saya fokusnya untuk melatih SSB Saraswati. Sekarang 30 tahun ya? 30 tahun. Jadi kalau dihitung itu masa produktif masih 5-6 tahun lagi lah. Kalau masih mau main profesional ya. Ini kan musim baru nih, misalkan ada tawaran dari klub itu Liga 1 itu, Evan terima nggak atau saya mau melatih dulu? Ya tentunya saya masih fokus melatih dulu aja. Kalau ada tawaran melatih dari klub lain? Ya saya prioritas tetap di sini Mas. Ya. Sama
belakangan ini kan Evan setelah dari Persik kan nggak dapat klub, terus kan lama nggak terdengar kabarnya kan, terus muncul di Sanggar Saraswati kemarin ada 2 video viral yang netizen bilang Evan kok sekarang kurus banget ya. Gimana Mas menanggapi apa namanya netizen yang bilang Evan udah nggak seperti yang dulu gitu misalnya? Ya kalau saya biasa aja sih Mas, menanggapin seperti itu ya wis, saya biasa aja. Orang saya di sini nggak ngapa-ngapain kan, maksudnya saya nggak sakit nggak apa Iya, gitu loh iya. Mas. Ya maksud saya gini, ketika melihat sesuatu itu benar-benar disaring, Oh, benar-benar disaring, terus melihat sesuatu itu benar-benar gimana sih sebenarnya. Jadi tidak langsung menilai sih seperti itu, benar-benar disaring. Padahal saya di sini ya nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya nggak kenapa-kenapa gitu loh. kenapa gitu ya. Orang kan nggak tahu apa yang terjadi, cuma melihat apa yang ada di permukaan. Iya, mungkin salah satunya adalah ketika saya tidak bermain, Ya. porsi latihannya tentu berbeda, Iya. ya kan selama. Jadi saat ini ngelatih, yang dulunya porsinya tiap hari latihan, betul. ada gymnya, terus saat ini hanya ngelatih, mungkin otot-otot saya mulai mengecil seperti itu. Itu hal yang normal ketika Evan mau kembali main latihan itu akan Kembali lagi, pola makan. pola makan, latihan tiap hari, terus nge-gym. Iya. Lah dulu malah ketika saya timnas 19 juara, Mhm. terus habis itu cetak gol gawang Korea Iya. itu kurus juga saya Mas. Iya. Berat badan saya kurus, sekitar 48-45an. Nah ketika badan saya mulai besar, menurut saya itu malah underperforma sih, Oh, yang waktu saya gemuk itu. iya iya. Malah lebih lincah waktu saya kurus. Memang setiap pemain yang tahu tubuhnya gitu. Iya. Sekarang di Sanggar Seni Saraswati fokus di sini dulu, kalau ada tawaran main nanti dulu. Nanti dulu. Saya fokus di Sanggar Saraswati Nuswantara. Sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Pesan Mas Evan ke adik-adik yang mau mulai bermain bola yang sekarang di SSB itu kan mungkin banyak yang mengidolakan Mas Evan. Apa yang menurut Mas Evan itu dari perjalanan sampai sejauh ini, apa yang pesan yang bisa sampaikan supaya mereka bisa menggapai mimpinya yang dulu ada orang saya pengen juara seperti Evan Dimas itu. Apa yang ingin Mas Evan sampaikan? Ya tentunya pesan dari saya tetap semangat terus, giat berlatih, terus junjung tinggi sportivitas, junjung tinggi fair play, dan jangan lupa kerukunan dan kekompakan. Karena dalam perjalanan saya dulu menganggap teman saya di tim itu adalah sebuah persaingan. Menurut saya bukan persaingan, tapi persaudaraan. Seperti itu. Ya harapan saya untuk adik-adik yang meniti karir di dalam sepak bola selalu junjung tinggi sportivitas dan junjung tinggi fair play dan junjung tinggi kerukunan dan kekompakan seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Evan. Sama-sama. Sampai bertemu di lain kesempatan. Iya.